Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Komisi 5 DPR RI, selaku pimpinan rapat yang saya hormati, para wakil ketua, para anggota Komisi 5 DPR RI, yang saya hormati Kepala BMKG beserta seluruh jajaran dan para Pimti Madya Pratama dari Basarnas. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Basarnas untuk menyampaikan penjelasan mengenai evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024 sampai dengan November 2024 dan pembahasan hasil pemeriksaan semester 2 BPK RI tahun 2023 dalam rapat dengar pendapat ini. Pada bagian pertama paparan ini kami akan menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan APBN 2024 sampai dengan November 2024. Basarnas mendapat pagu awal 2024 ini sebesar 2,1 triliun dan pagu awal tersebut mengalami AA atau pemblokiran sebesar 153,59 miliar, penambahan BNBP sebesar 987 juta dan relaksasi dari AA tersebut sebesar 108,04 miliar, sehingga pagu Basarnas setelah dikurangi AA menjadi 2,05 triliun. Adapun realisasi anggaran Basarnas berdasarkan pagu setelah dikurangi AA adalah sebesar 1,26 triliun atau 1,73%, sedangkan realisasi fisik 77,52%. Mohon maaf sebelumnya mungkin datanya yang kami kirim itu per tanggal 8 hari Jumat, Bapak. Jadi hari ini kita review kembali dan hasilnya adalah ada peningkatan sedikit. Adapun rincian dari realisasi perbelanjaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Realisasi belanja pegawai 443,86 miliar atau 81,27%. Belanja barang 649,16 miliar atau 60,80% dan realisasi belanja modal 176,58 miliar atau 39,87%. Adapun rincian anggaran Basarnas, program teknis dan program Dukman adalah sebagai tertampil di slide. Adapun perkiraan realisasi Basarnas di Desember 2024 adalah 1,8 triliun atau sekitar 86,59% jika dibandingkan dengan pagu awal. Ada beberapa hal penyebab dengan tidak optimalnya penyerapan Basarnas, antara lain disebabkan dengan anggaran RMP atau rupiah murni pendamping dan PLN yang tidak dapat terserap sebesar 128,57 miliar karena daftar kegiatan atau DK belum terbit dari Bappenas. Dan ini juga mempengaruhi daripada penyerapan sampai bulan November ini. Seandainya ini dikurangkan dari RMP yang tidak terserap di November ini, kita setelah saya hitung ada penyerapannya adalah 65,84% izin. Dan selanjutnya faktor yang kedua adalah dengan dibukanya relaksasi pada bulan September 2024, sehingga kegiatan baru dapat dilaksanakan pada triwulan keempat. Itu dua kendala yang memang secara teknis sangat menonjol di tempat kami. Jika perkiraan realisasi tersebut dibandingkan dengan pagu setelah dikurangi AA pada presentasi Basarnas diperkirakan 88,51%.
dan jika perkiraan realisasi tersebut dibandingkan dengan pagu setelah dikurangi AA dan rupiah murni pendamping atau RMP PLN, maka presentasi Basarnas diperkirakan adalah 94,41%. Insya Allah kami optimis. Adapun langkah-langkah dalam prognosa di atas di tahun 2024 ini yang kami ambil adalah yang pertama, melakukan percepatan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, memastikan pelaksanaan anggaran dapat tercapai sesuai rencana dan ketentuan. Ketiga, mematuhi aturan terkait dengan langkah-langkah menghadapi akhir tahun. Yang keempat, melakukan monitoring rencana penarikan dana atau RDP dan mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai jadwal. Yang kelima, langkah kelima adalah mempercepat penyelesaian administrasi dan revisi anggaran. Bapak Ketua dan seluruh anggota Komisi 5 yang terhormat, Basarnas telah melaksanakan operasi SAR sebanyak 2.117 operasi SAR yang meliputi tertampil. Mungkin kami tidak breakdown satu persatu, hanya yang penting saja, di mana 6 operasi SAR terhadap kecelakaan pesawat udara. 714 operasi SAR terhadap kecelakaan kapal. 126 operasi SAR terhadap bencana. 1.217 operasi SAR terhadap kondisi membahayakan manusia. Dan yang kelima, 54 operasi SAR terhadap kecelakaan penanganan khusus. Adapun beberapa operasi SAR yang menjadikan perhatian di 2024 ini sampai dengan November. Yang pertama adalah kecelakaan pesawat Teknam Papa 2006 Tango yang jatuh di BSD pada 19 Mei 2024, hasil operasi SAR 3 meninggal. 2, kecelakaan pesawat Trigana tergelincir di Bandara Stefanus Rumbewas pada tanggal 9 September 2024, hasil 48 orang selamat. Dan selanjutnya kecelakaan kapal. Kecelakaan kapal Dewi Jaya dengan personal onboard 35 orang terbalik di perairan Selayar pada tanggal 9 Maret 2024. Hasil operasi SAR sebanyak 11 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 22 dinyatakan hilang. Kecelakaan kapal motor Bukit Raya terbakar di perairan Pontianak 25 April 2024, hasil operasi sebanyak 1.175 orang selamat. Kecelakaan penanganan khusus, kecelakaan kereta api Turangga dengan kereta api lokal Bandung di Cicalengka pada tanggal 5 Januari, hasil operasi SAR 34 orang selamat dan 4 orang meninggal. Kecelakaan dengan penanganan khusus, tabrakan beruntun di KM 58, Tol Cikampek, 5 April 2024, hasil operasi SAR 12 orang meninggal. Bencana tanggap darurat banjir bandang di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 7 Maret 2024, hasil operasi SAR 529 orang selamat, 24 orang meninggal, dan 4 orang hilang. Tanggap darurat bencana longsor tambang ilegal di Kabupaten Bolango, Gorontalo, 7 Juli 2024, hasil operasi SAR 284 orang selamat, 27 orang meninggal, dan 14 orang hilang. Kondisi membahayakan manusia. Evakuasi peziarah tersesat di Gunung Parangro, Jawa Barat pada 28 Januari 2024, hasil operasi SAR 26 orang selamat.
Selanjutnya adalah evakuasi orang terjebak akibat cuaca buruk di PT, saya ulangi, di dermaga PT SBP Sukabumi pada 16 Oktober 2024. Hasil operasi sebanyak 71 orang selamat dan 3 orang meninggal. Bapak Ketua dan seluruh anggota Komisi 5 yang kami hormati, dalam kegiatan kesiapsiagaan telah dilaksanakan latihan gabungan kesiapsiagaan, latihan bersama dan latihan komunikasi SAR Communication Exercise. Beberapa latihan gabungan kesiapsiagaan telah diselenggarakan, antara lain latihan gabungan kesiapsiagaan protokol keselamatan dan keamanan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba yang dilaksanakan bersama potensi SAR. Latihan gabungan urban SAR di Lampung dilaksanakan bersama pengelola jalan tol dan potensi SAR. Dan juga latihan urban di Yogyakarta. Selanjutnya adalah latihan kesiapsiagaan Karuna Nisevanam yang dilaksanakan bersama ASDP, TNI, Polri, Infa, Kapasdap, dan Polri. Dan selanjutnya adalah gabungan, saya ulangi, latihan gabungan kesiapsiagaan dalam menghadapi megatrust. Ini sudah kami laksanakan dan kami sisir mulai dari Aceh, Medan, wilayah Banten. Wilayah Banten ada 3 di Carita, Anyer, dan Tanjung Lesung. Yogyakarta, Banyuwangi, tentunya di Selat Bali, sampai dengan Sorong, Manokwari, Timika, dan untuk Kalimantan di Pontianak dan Balikpapan. Dan ini masih terus berlanjut, di mana dalam pelatihan tersebut mensimulasikan untuk bertujuan mengedukasi masyarakat, melibatkan dengan potensi pemerintah daerah, stakeholder terkait, TNI, Polri, kementerian lembaga. Adapun latihan bersama yang dilaksanakan juga selain latihan gabungan juga ada latihan bersama. Pertama adalah table of exercise, latihan bersama Indonesia-Singapura. Indonesia-Australia, Bakti Kanyini. Yang terlibat di dalamnya adalah TNI, BNPB, Australia Defence Force, dan Basarnas. Malindo, Sidang, JKLB 88. APMM, Basarnas, TNI, Polri. Latihan bersama Indonesia-Malaysia, APMM, dan Basarnas. Sedangkan latihan komunikasi SAR atau SAR Communication Exercise telah dilaksanakan dengan negara Fiji, Kyprus, dan Vietnam. Basarnas juga telah melaksanakan kegiatan siaga SAR khusus. Pelaksanaan siaga SAR khusus ini dilakukan selain dari siaga SAR rutin untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi terjadinya keadaan dan potensi menimbulkan kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia. Di antaranya, SAR khusus di hari libur nasional, hari besar agama, kegiatan olahraga nasional, internasional, dan daerah, kunjungan pejabat negara, konferensi nasional dan internasional, pariwisata, dan hari perayaan tradisi dan budaya. Ketua dan seluruh anggota Komisi 5 yang terhormat, dalam kegiatan pengelolaan SAR terdapat kegiatan pemenuhan sarana SAR tahun 2024, antara lain tertampil 40 unit landing craft atau rubber boat, 20 unit handle sonar yang ditempatkan di 18 kantor SAR, dan 74 unit RBB 1 PLN yang kami tadi laporkan awal bahwa ini tidak dilaksanakan karena daftar kegiatan dari PLN ini sampai saat ini 2 tahun berjalan belum terbit. Yang rencananya memang barang tersebut amat kami butuhkan. Selanjutnya adalah 20 paket peralatan hard yang ditempatkan di 20 kantor SAR, 21 paket ditempatkan di
21 kantor SAR, 5 unit emergency lighting yang ditempatkan di 5 kantor SAR, 10 underwater rescue equipment yang ditempatkan di 9 kantor SAR, dan selanjutnya tertampil. Adapun pemenuhan sistem SAR tahun di 2024 ini dari sistem komunikasi, antara lain Base Communication System ditempatkan di 4 kantor SAR, Digital Mobile Radio VI-Chip 3 kantor SAR, 1 sistem wall display di Basarnas Center, 1 proteksi petir meulit yang ditempatkan di Cariu, Jonggol, Basarnas, dan Tactical Field Operation Communication System yang ditempatkan di kantor pusat. Ketua dan seluruh anggota Komisi 5 yang kami hormati, untuk kegiatan pelatihan teknik SAR sampai dengan November 2024, Basarnas telah menyelenggarakan pelatihan tenaga SAR kepada 742 orang, khusus untuk peningkatan kompetensi penerbang helikopter. Kami telah melaksanakan kegiatan simulator. Kami juga mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, karena kegiatan simulator ini baru pertama kali kami laksanakan, Bapak Ketua. Dan ini alhamdulillah 2 kegiatan sudah dilaksanakan kemarin masing-masing di Australia dan di Prancis. Dan tentunya ini amat sangat berguna bagi kru-kru penerbang kita, di mana bisa berlatih dengan kondisi tentunya latihan emergency yang pada pesawat sebenarnya atau pelaksanaan sebenarnya tidak bisa dilaksanakan, hanya bisa dilaksanakan pada saat simulator. Kegiatan tersebut merupakan pelatihan emergency yang tentunya sangat bermanfaat bagi kru-kru kita. Insya Allah mudah-mudahan ke depan akan berlanjut, karena baru terbatas hanya beberapa kru saja. Sedangkan pelatihan potensi SAR dilaksanakan kepada 1.834 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan pelatihan ini diharapkan potensi SAR yang sudah mempunyai kompetensi dapat dilibatkan dalam pelaksanaan operasi SAR. Selain itu, diselenggarakan juga forum koordinasi potensi SAR di kantor pusat Gorontalo dan Bogor sebanyak 171 orang untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi yang lebih baik dalam pelaksanaan operasi SAR. SAR Go to School kepada 2.229 orang dan pemberdayaan masyarakat kepada 7 kelompok masyarakat serta pelaksanaan uji kompetensi kepada 1.035 orang dengan rincian tertampil di slide. Kami sampaikan capaian kinerja Basarnas sejak tahun 2022 sampai dengan 2024 di berbagai bidang seperti terlihat di slide. Nilai sakit meningkat dari 73,06 menjadi 73,72. Indeks audit kearsipan meningkat dari 82,19 menjadi 90,04 dengan klasifikasi sangat memuaskan. 3. Merit sistem kepegawaian meningkat dari 275 menjadi 325. 4. Sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu atau SMART meningkat dari 93,33 menjadi 95,46. Selanjutnya, opini BPK dipertahankan dengan opini WTP. Kita dapatkan sekitar 13 kali, izin Bapak Ketua. Berturut-turut siap. Belum terakhir mungkin, Pak. Respon time
meningkat dari 23,52 menit menjadi 16,4 menit. Kemudian di tahun ini menurun 19,3 menit. Tetapi dari menurunnya ini masih dalam target kita, karena target kita di angka 25 menit. Sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE meningkat dari 2,85 menjadi 3,42. Indeks keterbukaan informasi publik atau KIP meningkat dari menuju informatif menjadi informatif. Selanjutnya adalah indeks reformasi hukum dengan nilai 86,69 dengan klasifikasi sangat baik. Indeks perencanaan pembangunan atau IPPN dengan nilai 97,98, klasifikasi sangat baik. Indeks penilaian jabatan pimpinan tinggi dengan nilai 82,9, klasifikasi baik. Evaluasi penilaian statistik sektoral atau EPSS dengan nilai 2,66 menjadi 2,95, klasifikasi baik. Selanjutnya adalah indeks penyelenggaraan layanan publik dengan nilai 4,57 atau A. Beberapa kegiatan yang tertunda dan merupakan pending matters dari kami. Yang pertama adalah pengembangan Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan yang ada di Jonggol. 2, peningkatan kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua di awal. Selanjutnya yang ketiga adalah pemeliharaan kapal atau docking. Yang keempat, tidak dapat mendukung seluruh siaga SAR khusus karena keterbatasan. Yang kelima, berkurangnya kegiatan latihan di gunung, perkotaan, perairan, dan laut. Ini dampaknya seperti yang kami laporkan tadi, ada beberapa korban meninggal dari tenaga rescuer kita. 6, berkurangnya jumlah potensi SAR yang ikut pelatihan untuk potensi SAR. 7, berkurangnya kegiatan pemberdayaan masyarakat. 8, pemenuhan sarana prasarana, sistem komunikasi dan teknologi informasi seperti pemenuhan RBB yang tadi tergabung dalam kegiatan PLN, melalui skema PLN dan Smart Class di Balai Pelatihan SDM yang kami laporkan di Jonggol, dan juga kegiatan upgrade instrumen pesawat heli yang kami laksanakan, harapan kami untuk bisa operasi di malam hari. Saat ini tergendala hanya upgrade di instrumen helinya saja. Untuk kelengkapan yang lain insya Allah kami sudah dapatkan. 9, pembangunan sarana dan prasarana di kantor SAR dan pos SAR dan unit siaga SAR. Di mana kami pada tahun ini punya target untuk upgrade di Labuan Bajo, Surakarta, dan Banyuwangi, tetapi belum bisa terlaksana dengan keterbatasan tersebut. Selanjutnya, hasil pemantauan tindak lanjut daripada LHP, slide selanjutnya, atas kinerja penyelenggaraan operasi SAR yang di sayap kanan kami laporkan, kalau tadi 22 di Bapak Ketua, yang lama itu data dari hari Jumat. Setelah kami lihat dan kami evaluasi, tertampil hasil temuannya. Terdapat 8 temuan dan 25 rekomendasi dengan status penyelesaian sebagai berikut. Beberapa hal yang sudah dilaksanakan tetapi belum dapat rekomendasi. Dari rekomendasi tersebut ada 16 dan sisanya masih dalam proses administrasi. Adapun kami sampaikan juga langkah-langkah tindakan dari Basarnas
dalam Hapsen 3 BPKRI. Yang pertama adalah menindaklanjuti sesuai action plan BPKRI. Yang kedua, metrik tindak lanjut BPKRI sebagai pedoman untuk pengisian eviden yang sesuai action plan. Yang ketiga, memberlakukan aplikasi Kopibar atau konsultasi online pengawas internal Basarnas sebagai sarana konsultasi dan komunikasi dalam permintaan data eviden. Yang keempat, meminta eviden atas rekomendasi terhadap temuan pada unit pelaksana teknis. Yang kelima, perencanaan dan keuangan. Keenam, tim tindak lanjut melakukan update data baik melalui metrik tindak lanjut BPKRI dan aplikasi SIPTL atau Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut. 7. Melakukan rekapitulasi update status tindak lanjut rekomendasi berdasarkan keputusan tim BPKRI. Kedelapan, hasil rekapitulasi sebagai dasar laporan tindak lanjut rekomendasi BPKRI sesemesteran. Bapak Ketua dan seluruh anggota Komisi 5 yang terhormat, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024 sampai dengan November 2024 dan pembahasan hasil pemeriksaan semester 2 BPKRI tahun 2023. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 DPR RI kepada Basarnas selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganugerahkan kesehatan dan perlindungan kepada kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.